Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adriansyah. Kali ini kembali kita akan membahas tentang amalan-amalan untuk meningkatkan rezeki kita. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Nah, ini saya ngopi di dekat mobil Rubicon. Walaupun ini mobil mainan, tapi mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang sedekah. Nah, sedekah menjadi suatu amalan yang kita ketahui bahwa kalau kita ingin rezeki kita berlipat-lipat, terus bertambah, itu adalah dengan banyak sedekah. Orang yang secara ibadahnya biasa-biasa saja, atau mungkin cenderung malas ya, tapi kalau dia banyak sedekah, pasti rezekinya banyak. Karena sedekah itu bukan spesifik untuk orang-orang yang hanya rajin ibadah ya, tapi orang yang tidak rajin ibadah pun kalau dia banyak sedekah, rezekinya akan berlipat ganda. Karena sedekah adalah amalan khusus untuk membuat rezeki kita berlipat-lipat. Sahabat-sahabat, pertanyaannya gini, bagaimana sih caranya sedekah itu bisa meningkatkan rezeki kita atau membuat rezeki kita menjadi lebih banyak? Yaitu harus dilakukan dengan secara rutin. Jadi sedekah yang paling baik adalah bukan yang banyak, tapi adalah yang rutin. Terus kalau level ikhlas itu mungkin subjektif ya. Kita kan tidak tahu kadar keikhlasan seseorang. Ada yang bilang ikhlas itu sedekahnya diam-diam. Tapi bisa jadi dengan dia diam-diam dia tidak ikhlas. Yaitu dengan apa? Dengan dia pamrih dalam hati. Waduh, mana nih hasilnya nih? Saya udah sedekah, kok nggak ada hasilnya? Itu. Dia bisa jadi tidak ikhlas. Ada juga yang secara terang-terangan tapi sebenarnya ikhlas. Artinya ya, mungkin dia ingin memberi contoh orang ya, atau ingin mengajarkan anaknya, saudaranya biar bersedekah seperti dia. Tapi ketika dia bersedekah ya dia hanya pamrih pada Allah. Hanya berharap pahalanya dari Allah. Itu bisa jadi ikhlas. Jadi jangan terlalu berpikir diam-diam atau secara terang-terangan. Yang penting sedekah saja. Jadi soal ikhlas atau tidak ikhlas itu subjektif ya. Nah, ketika seseorang sedekah, dia harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan sedekah yang hari ini sedekah, besok tidak sedekah. Atau sedekah setahun sekali ya, atau 10 tahun sekali itu. Bukan seperti itu, tapi adalah berkelanjutan, konsisten ya, setiap hari. Seperti sholat harus setiap hari ya, zikir setiap hari. Nah, begitu juga dengan sedekah, harus dilakukan setiap hari. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus konsisten dengan jumlah sedekah yang kita lakukan. Misalnya kita punya gaji 10 juta rupiah. Nah, berarti kita harus sedekah 10%. Yaitu 1 juta. 1 juta. Nah, mungkin orang banyak yang bilang, saya kalau sedekah segitu kok berat ya Pak? Jangan 1 juta. 500.000 saja itu beratnya luar biasa. Nah, tapi menurut saya, itu berat karena dilakukan sekaligus. Karena mungkin kita jarang sedekah ya, jadi begitu keluar 1 juta, itu kok kayaknya besar sekali, dan nanti kembalinya gimana ya? Apa yang benar kembali? Jadi ragu. Coba kita bersedekah setiap 1 bulan sekali, 1 juta, tapi dicicil. Dicicilnya misalnya bisa 50.000 sehari. Atau bisa juga 1.500.000 ya.
1.500.000 berarti 30 hari itu setiap hari itu sedekah 50.000. Nah, ini yang sudah saya praktekkan dan beberapa teman saya juga ikut mempraktekkan. Jadi dia sedekah 1.500.000 tapi bukan sekaligus, melainkan disedekahkan dicicil setiap hari, yaitu 50.000 ke panti asuhan. Jadi kan sekarang banyak panti asuhan yang bisa via transfer ya, bisa via transfer. Jadi tidak harus kita datang ke sana, tapi kita bisa transfer lewat rekening resmi yayasan tersebut. Nah, itu kita bisa transfer tuh setiap subuh ya biasanya. Kalau ada istilah sedekah subuh ya. Kita bisa sedekah hari ini 50.000, besok 50.000, terus sampai 30 hari. Sampai 1.500.000. Itu akan terasa ringan. Karena apa? Karena kita mikirnya udah setiap hari. Gitu. Nanti mungkin gajian depan kita keluarin lagi 1.500.000. Sedekah terus. Sehingga kita juga nggak mikir, kok belum diganti-ganti ya gitu. Jadi kita sedekah aja, jadi kayak rutin gitu. Mungkin bilang, gede banget 50.000. Coba dulu. Sesuatu yang belum dicoba itu kita tidak tahu berat atau tidak gitu. Kemudian kita sedekah 50.000 setiap hari ke panti asuhan. Panti asuhannya bebas ya. Pokoknya intinya anak yatim. Nah, itu kita sedekahkan 50.000 setiap hari. Nanti kita lihat rekening. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah ada rekening khusus yang buat sedekah itu. Ya, buat sedekah. Dan ada rekening pribadi yang bukan buat sedekah. Jadi rekening yang khusus belanja ya segala macamnya. Tapi ada rekening khusus yang buat sedekah. Lebih tepatnya sih bukan rekening ya, tapi suatu aplikasi lah. Kita tahu aplikasi yang bisa transfer juga. Nah, itu saya sudah isi saldonya 1.500.000. Lalu saya transfer 50.000 setiap hari. Nah, hasil saya lihat rekening saya yang buat belanja ini itu bertambah terus. Entah ada teman yang dapat uang lalu transfer ke saya, ada yang nggak ngerti lah tiba-tiba transfer, lalu tiba-tiba saya dapat kerjaan, ada yang transfer, padahal ini belum habis, yang 1.500.000 ini belum habis. Dan juga kadang-kadang dikonversi, dapat paket gratis ya, ada makan gratis, atau ada yang ngasih hadiah secara cuma-cuma ya, dikonversi itu dalam bentuk barang. Nah, itu pengalaman ketika kita banyak bersedekah, tapi secara istiqomah, secara rutin. Jadi bukan banyak ya, tapi istiqomah. Dan kemudian saya transfer lagi. Dan anehnya setiap bulan itu bisa loh sedekah 1.500.000 itu. Jadi saya pikir bulan ini kayaknya cukup 1 bulan lah. Saya pikir cukup 1 bulan lah. Bulan depan kayaknya nggak usah, karena pasti duitnya tidak ada. Tapi dengan berkat rahmat Allah ya, dan sesuai janjinya, orang yang sedekah itu akan dilipat gandakan. Bahkan hartanya tidak akan berkurang, akan bertambah. Dan bisa bertahan sampai 4 bulan. Jadi nggak tahu, tiba-tiba ya rekening keisi terus. Lalu saya oper lagi 1.500.000. Di sini keisi bengkak, saya oper lagi 1.500.000. Saya pikir lama-lama habis, nggak habis ternyata. Saya praktekkan terus. Wah, ternyata gampang juga cari uang ya. Cari uang itu dengan kita berinvestasi langsung ke Allah. Itu lewat anak yatim piatu. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, kita investasi ke saham ini, kita berinvestasi kepada manusia, pada perusahaan manusia. Tapi kalau kita bersedekah pada anak yatim, kita berinvestasi kepada Allah melalui anak yatim ini. Karena anak yatim itu, kalau dia dizolimi ya, sampai menangis, itu bisa mengguncang ars ya, bisa mengguncang arsnya Allah. Tapi kalau dibikin bahagia, dirawat, maka nanti
rezeki kita akan bertambah. Bahkan ketika kita di akhirat ya, kita itu dekat dengan Rasulullah. Lalu kenapa hanya anak yatim, tidak yang lain, itu pengemis atau saudara atau apa gitu. Nah, itu jangan dianggap sebagai sedekah. Nah, ini menurut saya kita spesifik aja dulu. Jangan langsung terlalu banyak, nanti tidak istiqomah. Kenapa tidak tukang parkir, kenapa tidak gelandangan, ya kan? Ya bukannya tidak boleh, tapi sebaiknya fokus dulu. Yang penting kita terlatih istiqomah dulu untuk sedekah. Jangan sampai kita terlalu ambisius, kita sedekah ke sana sini gitu, tapi hanya sesekali gitu. Tapi kita melatih diri kita dulu. Karena akhlak itu harus dilatih. Kalau dilatih setiap hari, maka lama-lama jadi kebiasaan. Akan menjadi akhlak ya, menjadi suatu kebiasaan. Jadi harus kita sedekah dulu ke anak yatim setiap hari. Nanti rasakan, saya bilang kalau uang saya habis, saya udah gak sedekah lagi. Dan buktikan nanti, uang itu gak habis-habis. Akan ada terus buat sedekah. Yang penting istiqomah selama 1 bulan. Coba 1 bulan. Kalau bisa 1 bulan duit kita habis, ya udah tidak usah sedekah lagi. Tapi kalau ternyata bertambah, lanjut 2 bulan. Kalau masih bertambah lagi, lanjut 3 bulan. Masih bertambah lagi, lanjut 4 bulan. Lama-lama tingkatin deh. Kayaknya udah jangan 1.500.000 deh. Jadi 3 juta lah gitu. Berarti 100.000 per hari misalnya. 100.000 per hari, wah ternyata duit saya makin banyak nih, rezeki saya makin banyak. Tingkatin deh, ya kan? Jadi misalnya 6 juta ya kan per bulan. Wah, itu berarti berapa tuh? Bisa 200.000 ya per hari. Nah, itu coba saja dulu, coba. Jadi jangan nanti gimana, dicoba dulu yang paling kecil jumlahnya, yaitu 1.500.000 dengan 50.000 setiap hari sampai 30 hari. Nanti lihat hasilnya. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ini pengalaman beberapa teman saya ya tentang amalan sedekah ya. Amalan sedekah itu bisa berupa uang masuk ke rekening kita dengan berlipat ganda atau secara cash ya. Tapi juga bisa ganjarannya berupa benda atau sesuatu yang tidak ternilai dengan uang. Bisa juga beasiswa. Ada teman saya itu dia dapat beasiswa. Itu karena dia rajin sedekah. Ternyata beasiswa itu kan gratis ya, berarti kuliahnya gratis. Kalau dia harus bayar, dia mungkin habis ratusan juta untuk kuliah S2 itu ya. Tapi karena rahmat Allah, dia kuliahnya gratis, dibayar oleh pemerintah. Itu karena dia suka sedekah. Kemudian ada juga yang sedekah terus, tapi tidak kelihatan hasilnya. Malah kena tipu. Sampai dia nanya, kok saya sedekah kena tipu ya? Sudah positive thinking saja. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Pokoknya kita sudah menjalankan perintah Allah. Apa yang terjadi? Ternyata dia hamil. Dia bilang, ini saya sudah menunggu kehamilan selama 4 tahun. Tapi belum dikasih anak. Ketika saya sedekah, tanpa saya berpikir uang saya berlipat, tapi harapan saya hanya semata-mata karena menjalankan perintah Allah ya. Tiba-tiba Allah kasih saya rezeki yang tidak ternilai dengan uang, yaitu hamil, punya anak, setelah penantian 4 tahun pernikahan. Itu juga rezeki. Ada juga yang dianugerahi anak yang soleh. Anak yang soleh itu rezeki, tapi tidak ternilai dengan uang. Ada juga yang sembuh dari penyakit. Itu tidak ternilai dengan uang, ya, tapi rezeki. Ada juga yang selamat dari bencana, selamat dari kecelakaan, selamat dari percobaan perampokan, itu ada banyak. Karena dia
rajin sedekah. Bahkan ada yang sembuh dari penyakitnya. Dia operasi, alhamdulillah selamat. Padahal bisa saja gagal gitu. Tapi karena dia rutin sedekah, Allah kasih pertolongan, dia selamat dan sembuh dari penyakitnya. Ada itu kenalan saya. Artinya sedekah itu bisa menyelamatkan kita. Nah, yang lebih baik adalah sedekah setiap hari. Jadi jangan lihat jumlahnya, tapi konsistensinya. Nah, saran saya itu 50.000. Kenapa nggak 2.000? Kenapa tidak 1.000? Ini bukan masalah 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, tapi melatih kita konsisten. Karena setan itu, kalau kita sedekah, itu tersiksa. Karena salah satu pintu masuknya setan adalah sifat pelit, ya. Pelit, medit. Gitu. Kalau kata Mama Dedeh kan gitu kan. Ada beberapa pintu masuknya setan. Nah, salah satunya pelit, medit. Nah, itu kita tutup pintu masuk itu dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Setiap hari. Ya, 50.000, 50.000, 50.000. Nanti kita lihat, apakah uang kita akan semakin berkurang? Apakah harta kita akan berkurang? Apakah kita menjadi miskin? Nanti kita buktikan. Dan berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman banyak orang, orang yang banyak sedekah tidak akan pernah miskin. Pasti kaya. Jadi udah pasti itu. Karena itu sudah janji Allah. Mungkin itu saja, sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Selamat mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.